Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fethi Syam, NIM 50500 12 1009, mahasiswa jurnalistik semester 3. Konsep dasar ekonomi media. Ada beberapa hal yang terlibat dalam konsep dasar ekonomi media. Yang pertama yaitu pengertian ekonomi media. Pengertian ekonomi media secara harfiah terdiri atas dua kata, ekonomi dan media. Ekonomi, menurut Samuelson dan Nordhaus dalam Usman KS 2009, adalah studi tentang bagaimana manusia menggunakan sumber-sumber yang terbatas untuk memproduksi komoditas dan mendistribusikannya kepada manusia atau kelompok manusia lainnya. Media secara umum bisa didefinisikan sebagai sarana atau perantara atau penyebar dalam suatu proses komunikasi. Melalui media, pesan terdistribusi ke khalayak. Dalam konteks ekonomi, media adalah institusi bisnis atau institusi ekonomi memproduksi dan menyebarkan informasi, pengetahuan, pendidikan, dan hiburan kepada konsumen yang menjadi target. Adapun konsep ekonomi dasar yang kedua yaitu kekuatan yang mempengaruhi ekonomi media. Ada tiga hal yang membedakan di industri media dengan industri lainnya, yang dimana merupakan hal ini adalah kekuatan ekonomi media. Yang pertama yaitu dalam industri media, peran iklan sangat dominan. Yang kedua, media massa bagi masyarakat warga negara merupakan sumber informasi penting. Dan yang ketiga, ekonomi media berbeda dengan industri lainnya karena industri media merupakan industri yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara atau kebebasan bersuara. Di samping itu, yang membedakan industri media dengan industri lainnya, ciri-cirinya yaitu seperti pertama, produk ganda, yakni konten produk and audience produk. Yang kedua, pasar ganda, dual market, yakni consumer market and advertiser market. Yang ketiga, industri media memiliki misi ganda, dual missions, yakni economic mission and non-economic atau public mission. Adapun poin yang ketiga dalam konsep dasar ekonomi media yaitu perspektif makroekonomi dan mikroekonomi. Apa sih perbedaan makroekonomi dan mikroekonomi itu? Ekonomi mikro dapat didefinisikan sebagai studi tentang perilaku pengambilan keputusan individu, perusahaan, dan rumah tangga sehubungan dengan alokasi sumber daya mereka. Ekonomi mikro berupaya menemukan faktor-faktor apa yang berkontribusi pada keputusan orang dan apa dampak pilihan ini terhadap pasar umum sejauh menyangkut harga, permintaan, dan pasokan barang dan jasa. Adapun perspektif makroekonomi yaitu ekonomi makro adalah studi holistik tentang struktur, kinerja, perilaku, dan proses pengambilan keputusan ekonomi di tingkat nasional. Pada dasarnya, ekonomi makro adalah pendekatan top-down. Ia berupaya memahami perubahan dalam produk domestik bruto atau GPD negara, ekspektasi inflasi dan inflasi, pengeluaran, penerimaan, dan pinjaman pada tingkat pemerintah atau kebijakan fiskal, baik itu pengangguran dan kebijakan moneter. Ekonomi makro juga menganalisis seluruh industri dan ekonomi, daripada perusahaan atau individu tunggal, dan berupaya menjawab pertanyaan seperti bagaimana seharusnya tingkat inflasi dan apa yang merangsang pertumbuhan ekonomi itu. Dan poin yang keempat dalam konsep dasar ekonomi media yaitu pengaruh industri media pada pendapatan negara. Dalam perkembangannya, konglomerasi media tidak hanya bersifat horizontal. Monomedia concentrations hanya satu bentuk saja, misalnya media cetak, tapi sudah bersifat diagonal, cross media concentration, atau lebih dari satu bentuk media, misalnya elektronik cetak dan media online. Saat ini,
Banyak media di Indonesia yang sudah melakukan konglomerasi media untuk menguasai pasar seperti MNC Group yang merupakan gabungan dari NCTV, RCTI, Global TV, iNews di bidang televisi. Sedangkan di bidang online terdapat sindonews.com, okesan.com, dan iNews. Terima kasih.